Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah apa hayu? Ya. Itu jawabannya udah terlihat itu. Iya sih. Terus ono kuning-kuningnya enak Pak Panji ya. Udah, kalau untuk Undang-Undang Nomor 14 kan yang tentang profesi. Nah, ada kata profesi ada nggak di ABCD itu? Nah, itu jawabannya. Ini ya. Oh. Iya. Lanjut. Oke. Perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Ketika berinteraksi itu, anak memperoleh skema, yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan dunia. Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut A. Praoperasional dari teori kognitif Piaget. B. Equilibrium dari teori kognitif Piaget. C. Akomodasi dari teori kognitif Piaget. D. Asimilasi dari teori kognitif Piaget. E. Skemata dari teori kognitif Piaget. Aku nggak tahu ini. Monggo teman-teman yang C, asimilasi. Ya, yang Tolong dijelaskan dong. Lali penjelasannya. Pernah dicari-cari. Kalau praoperasional itu 0 sampai 2 tahun itu. Kalau equilibrium itu pergeseran kognitif anak dari satu tahap berpikir ke tahap berikutnya. Akomodasi itu merubah diri atau penyesuaian diri agar cocok dengan informasi yang baru. Kalau Ojo cepet-cepet Mbak, ben ditulis. Saking apale iku. Halo. Ini sinyalku ya. Halo teman-teman. ya Bu. Halo juga. Oh ya. Iya. Kirain sinyalku sing. Saya paham Bu. Ini apa skemata tadi? Bu. Estimasi apa tadi? Udah muncul belum sih ini yang tak tulis? Ya. Skemata apa ada yang tahu teman-teman? Ini aku nyatet nih dia. Ya udah. Lanjut nggih. Ini sudah saya tuliskan, nanti bisa dipelajari sendiri juga. Nah, teman-teman tak share filenya. 54. Bu Elis. Ya, Bu. 54. Ya. Dibaca semua atau langsung ini nih? Intinya aja. Oke. Aluto dulu adalah tradisi masyarakat Toraja dalam upacara pemakaman jenazah yang unik. Jadi kalau jenazah orang dewasa dimakamkan di goa atau tebing, kalau bayi yang berusia di bawah 6 bulan di bawah pohon taara. Pemakaman bayi pada sebatang pohon ini disebut pasiliran. Ini tergolong pada usage. Bacanya gitu.
Ya, seperti itu yang mengandung unsur syirik. B. Mode yang kita biarkan. C. Fashion yang perlu dilestarikan karena menarik wisatawan. D. Mores yang harus ditinggalkan. E. Custom yang perlu dihormati. Kalau dari pilihannya ini Custom ya. Iya. Ya. Custom berkaitan dengan adat istiadat. Kalau mores itu berkaitan dengan tata kelakuan atau tata krama. Tata krama dalam masyarakat. Kalau usage itu usage apa? Use itu kata use cara atau norma. Itu ya, kalau mode dan fashion sepertinya kita tidak usah menjelaskan. Lanjut nomor 55. Ya, diberikan KD sebagai berikut, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Rumusan indikator inti atau penunjang yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah menentukan volume bangun ruang dan menggunakan satuan volume serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Berarti rumusan indikatornya itu menemukan volume Sudah? Ada yang mau dibahas lagi? Tidak ada ya? Lanjut ya. Gantian dulu Bu Desi. Mohon maaf Kak. Ya tak saya udah nggak apa-apa. Oke. Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah di sini ada gambar kelihatan ya, ada energi nuklir. Gambar energi nuklir berarti perubahannya yaitu dari nuklir toh, berarti yang A dan B kan bukan. Ini kan mulai dari nuklir kemudian berubah menjadi kalor uap, kinetik, dan elektromagnetik kemudian menjadi listrik itu yang C. Apakah teman-teman atau ada jawaban lain? Oh ya, sepakat berarti nek menuai. Tak lanjutkan. 57. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan adalah berarti yang sifat-sifat cahaya. Yang ini jelas bukan ya, gerak benda dan gerak bukan, pemantulan bunyi juga bukan. Berarti sisa 1 dan 5. Betul? Betul ya? Ya. 58. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya. Dan melihat dari berbagai kasus yang terjadi, ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang penting, dari yang paling kecil hingga besar, yang mengarah ke tingkat kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma. Ini berkaitan dengan korupsi, berarti melanggar norma apa? Hukum. Nah, lanjut 59. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1948 yang seharusnya dimiliki oleh para guru adalah kebangkitan nasional ini. Yaitu tentang teman-teman, jawab teman-teman. Yang apa? Kesadaran organisasi. Oke. Lanjut. Peserta didik melakukan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Jadi kegiatan untuk memulai aktivitas peserta didik adalah memulai aktivitas bagaimana? Ya, yang E. Karena
memulainya. 61. Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan hasil nilai tes yang diberikan oleh guru, maka layanan pada siswa yang tepat adalah yang mana? Yang B sepertinya ya. Iya, karena hanya ada satu siswa yang protes. 62. Jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Natal. Perbedaan ini karena tahun Masehi. Sesuai pernyataan nomor, nah tahun Masehi itu yang nomor berapa? Kayaknya itu yang poin 2 itu harus dilengkapi ya. Harusnya ada proses revolusi bumi ya. Iya ya, kayaknya ada proses bumi itu proses yang apa? Iya. Nah, ini cara mengingat yang mudah gimana, Pak? Aku sok kleru-kleru antara revolusi dan rotasi itu. Kalau rotasi siang malam. Mbak Nisa, rotasi siang Kalau malam. rotasi itu singkat ya, sehari. Kalau revolusi itu 1 tahun, ya gitu aja. Atau gimana ya? Aku juga belum terlalu paham. Ya, Pak, ya betul Pak. Intinya kayak gitu. Kalau intinya seperti itu benar. Kalau berdasarkan waktu ya. Kalau ini berarti jawabannya 2 dan 3. Ya. Anjing. 2 dan 3. Ya, tadi. Oke, lanjut 63. Seorang anak berkata pada guru, "Bu, 1000 kan tidak habis kalau dibagi 150. Soal ini tidak bisa dijawab." Pertanyaannya, yang harus dilakukan guru adalah membimbing anak tersebut untuk C Pak. C Pak, B ya? Bu Desi juga kayaknya udah punya jawaban sebenarnya ini. ada sih. Sudah. Bukannya A? itu mengidentifikasi masalah. B kan? Mengidentifikasi. Karena anak-anak itu dituntut untuk critical thinking gitu. Jadi hanya mengidentifikasi masalah. Masalahnya ada uang 1000 untuk membeli permen ya? Dijadikan buat beli ini, buat beli itu. Kan Tapi ini untuk teman-teman kalau misalnya ada jawaban yang lain juga ya nggak apa-apa. kan ini maksudnya yang ditanyakan kan guru membimbing anak tersebut kan. Jadi bimbingan yang dilakukan guru kan untuk mengidentifikasi masalahnya supaya anak paham. Ya kan, sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Panji siap menjawab. Astaga. Ada bakarnya. Bakar of science. Ya, lanjut ya. Guru kelas 2 memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Ia mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Berarti ini pemahaman mengingatkan materi sebelumnya. C. Kalau Thorndike itu apa ya? Saya lupa, soalnya buku kuliahnya itu udah nggak tahu kemana gitu. Oh, punya buku toh Pak? Aku malah randu ya Pak. Ya, jadi kan, belajar mengulang-ulang ini. Dari teori Vygotsky, Thorndike, Brunner. Iya. Mau dibahas atau itu kita browsing sendiri aja? Itu yang kayak stimulus respon nggak sih? Yang Thorndike? Behaviorisme kalau stimulus respon. Banyak ya kalau mau dipelajari ya. Sudah lupa semua teori belajar. Teori. Lanjut. Lanjut. Nomor 65. Dalam plot titik berikut, rata-rata direpresentasikan dengan garis. Berarti rata-rata itu adalah di tengah ya, nilai dari hasil ini.
jika jarak antar datum dan rata-rata. Datum itu apa sih? Pak Panji, datum itu apa Pak Panji? Pertanyaannya, manakah dari garis berikut yang merepresentasikan rata-rata? Dari garis ini, A, B, C, D, E, yang rata-rata yang mana? Silahkan yang menjawab dan tolong penjelasannya juga. Halo, suara saya terdengar? Menangkap Terdengar, tapi Yang bingung. C soalnya di tengah. Datum yang C atau yang E? Sini ada titik biru. Datum itu apa sih? Yang paham datum atau bisa browsing? Datum juga? di sini informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatannya berupa angka, simbol, dan lain sebagainya. Oh, Lambang bisa. gitu. Terima kasih Bu Agnes. Jadi yang mana ini? Yang E atau yang C? Lah ini nih, bingung nih. Apa jawabannya tadi? Yang E atau yang C? Ya kan? Kalau yang E itu kan titik tengah-tengah dari titik biru itu. Kalau yang C kan dari keseluruhan. Nah, itu yang mana? Aku nyerah ini kalau yang ini nih. Kadang saya bingung sendiri ini. Apa soalnya kurang jelas apa ya? Antara C atau E? Kalau dikunci aplikasi apa ya Bu Eli ya? Kalau di aplikasi kan nggak ada. Oh, nggak ada soalnya kayak gini ya? Nggak ada. Kemarin sudah dibahas kami itu kan salah itu jawabannya dari tengah yang bisa itu Mbak itu. Iya. Berarti masih belum ketemu jawabannya juga ya Bu Eli? Suaranya Bu Eli kurang. Ada catatannya, cuman catatannya itu cuma. Nanti dikirim ke saya Bu. Ini tak WA. Jawabannya titik E. Titik E. Ya. Karena sesuai dengan ini ya, biru-birunya di tengah ya. Yang difokuskan itu. Oke, lanjut aja ya teman-teman ya. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai, di sini kan, ini sepertinya tadi, udah ya apa belum sih? Di masa pandemi COVID-19, semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Pemanfaatan peran teknologi, pemanfaatan peran TIK, yaitu menggunakan YouTube dan Google. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai media untuk belajar. Ya, media untuk kemandirian Pembelajaran. dan pembelajaran. 67. Makna yang sesuai dengan puisi tersebut adalah Ini kayaknya mana kita abadi. Manusia. apa teman-teman jawabannya? Detik dulu, tapi rasanya kita lupa untuk apa, tapi yang sana ada waktu bukan. Tanyamu terasa abadi. Yang D kah? Kalau sesuai yang kunci pembahasan sih D, semua manusia akan kembali pada Sang Pencipta, pemilik waktu dan takdir. Makna kan berarti pesan ya. Intinya inti tentang puisi itu. Makna atau isinya.
D ya, sepakat ya? Kalau saya D. Ya. Kita lanjut ke 68. Perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada wadah A lebih kecil dibandingkan massa air pada wadah B. Berdasarkan grafik tersebut, berdasarkan kalor yang diperoleh pada proses A, B untuk air dalam wadah A dan B adalah, nah ini saya menyajikan soalnya saja karena saya juga tidak bisa memberikan pembahasan. Tolong bagi teman-teman yang tahu, ini fisika, saya lemah di fisika. Bu Elis, apa Pak Panji, apa teman-teman yang lain? Tahu. Mana? Bu Eli, suaranya kok anu ya, putus-putus ya? Itu aku dikasih tahu sama teman jawabannya B, tapi penyelesaiannya aku nggak tahu. Iya sama. Ini kan kalau penyelesaiannya sih ya rumus-rumusnya kurang paham ya. Cuman melihat dari pernyataannya itu kan antara kalor dengan air kan dilihat aja itu. Wadah A lebih kecil dibanding massa air pada wadah B. Berarti wadah A-nya ini airnya lebih sedikit ya daripada wadah B kan? Ya. Berarti yang B Berarti betul kan jawabannya. wadah A memerlukan kalor yang lebih sedikit. Oh, malah daripada yang wadah C B. ya? C. C, iya. Iya, yang C. Main logikanya iya, seperti itu. Oh, yang C. Wadah A memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada wadah B. Oke, terima kasih. Lanjut 69. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah, di sini peserta didik mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materinya rendah. Bu Agni melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Berarti tindakannya yaitu bimbingan belajar. Kemudian hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah hipotesisnya yang mana? Pemberian tindakan. Yang E kan? E. Belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Iya. Yang E. Terus hafal ini jawabannya. E. Saya yakin nih. Bukan. Kalau yang lainnya itu kan yang C itu kan cara berkelompok, padahal di situ kan tidak ada kata cara berkelompok. Ya, ini ya, berarti ya yang kan ya. Yang paling beda. Benar. Belum baca soalnya sih. Nomor 70. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone, dan berbagai aplikasinya telah membawa perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena sosial, yaitu membawa perubahan pada kehidupan manusia. Fenomena sosial, yang mana? Yang A. Yang A. Tindakan berinteraksi sosial. Ya. Hal-hal yang lebih pragmatis, ada yang bisa menjelaskan? Pragmatis itu yang seperti apa? Pragmatis itu seperti pembuktian diri. Pembuktian diri bahwa dirinya itu yang benar itu. Oh iya. Pembuktian diri. Berarti sok merasa paling benar gitu ya? Ya bukan? Pembuktian diri dalam hal negatif apa positif di sini? Halo, Pak Panji? Ya halo, ini ada kandas bentar.
Pragmatis menurut KBBI bersifat praktis, berguna bagi umum, mengutamakan segi kepraktisan, kegunaan, kemanfaatan. Terus intinya? Intinya Ya itulah kurang lebih. pragmatis mendahulukan yang penting. Supaya lebih paham, searching sendiri supaya memahaminya. Intinya di situ kan ada fenomena sosial, yang A itu ada kata-kata berinteraksi sosial, yang lebih tepat itu. Ya wis kita hapus saya. Buat malah bingung nih. Dah. Yo yang 71 ya. 71 pada muatan PPKN seorang guru kelas 4 sedang mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku akan menganalisis alasan kita bangga dan mencintai budaya daerah, maka media yang sesuai adalah bangga pada budaya bangsaku. Cepo. Alasan kita bangga mencintai budaya daerah. Yang ya betul. C. Gambar pakaian adat Yang dan C. tradisional. Di Cemara Sewu. Oh ya, ini teman-teman mau sampai jam berapa? Mau sampai nomor berapa? Saya tawarkan dulu. Jam 11. Buat sampai selesai. Jam 11 sampai selesai berarti 10 menit. Ini 120 soal loh. Anu aja ya. Sampai jam 11 aja, Bu. Secara singkat. Iya. Oke. Nanti berarti dilanjutkan kalau kapan lagi? iya. Jumat ya, insya Allah ya. Boleh. Kalau kami soalnya mau ke sekolahan, nggak ada sinyal di sana. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Judul yang sesuai adalah di sini masalahnya hasil belajarnya lebih dari 65% siswa di bawah KKM. Siswa di kelas tersebut 70% memiliki, nah ini siswa di kelas tersebut memiliki Sulit fokus. visual, ya sehingga sulit fokus saat melaksanakan diskusi dan mengerjakan LKPD. Berencana melakukan PTK yang cocok adalah judul yang sesuai ya, berarti judul PTK yang sesuai yaitu penerapan metode aktivitas. Ya. Oke, C. Lanjut yang nomor 73. Itu gambarnya zat untuk PQR. P itu bentuknya tetap. Nah, ini ada 3 saja air ya yang bentuknya tetap itu tidak tetap. Kemudian kalau air ini kan berarti tidak ya alkohol ya. Air, kayu, dan asap. Atau air, minyak goreng, dan asap. Nah, kita lihat yang Q aja ini. Kan perbedaannya kayu dan minyak goreng. Kalau bentuknya tetap, ya. Berarti kan kalau minyak goreng itu kan bentuknya mengikuti wadah ya. Berarti bukan. Berarti jawabannya yang apa teman-teman? Yang P kita lihat dulu. Oke. Tidak dapat. Lihat aja itu yang dapat dialirkan itu. Dilihat aja dari Iya, poin dapat dialirkan kan itu yang tidak, wah berarti itu kayu kan kalau tidak itu. Kayu. Atau padat kan, nggak padat. Nah, di situ dilihat. Oke, kita lanjut. Ya. Udah. Lanjut aja nggak apa-apa. Iya kan ini analisis ya, jadi analisis gitu, nggak ada apa namanya yang perlu dibahas lagi kayaknya. 74. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan, indikator yang dapat disusun berdasarkan karya tersebut. Nah, ini berarti tentang karya.
Kalau karya berarti membuat ya. Peserta didik membuat yang Loop. ya. C. 75, pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan itu disusun dalam pemikiran peserta didik. Konstruktivisme. Nah, yang ini seperti ini permasalahannya. Menggaris 0,725 bagian dari daerah persegi panjang ABCD di bawah ini. Paling sedikit beberapa peta kecil yang harus diarsip wajar untuk proses pembentukan pengetahuan siswa tersebut adalah A. Yang A ya. Ya, A. Memahami bahwa 0,725 adalah pecahan yang lebih dari setengah. Pertama menghitung kelebihannya dan diarsir pada perbandingannya. 76. Bu Deva, guru kelas 4 ini melibatkan siswa secara aktif untuk menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut menggunakan metode diskusi dari bahan LKPD dan menggunakan media gambar. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% menunjukkan hasil belajarnya di bawah KKM. Terlihat dari mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Deva adalah karena tadi Bu Deva di sini sudah karena tadi menggunakan metode diskusi dari bahan LKPD, berarti yang mana yang permasalahan yang dihadapi Bu Deva berkaitan dengan kalau evaluasi jelas bukan ya, karena tidak ada yang menyebutkan di sana. Materi yang kurang relevan juga bukan. Pemilihan sumber juga tidak disebutkan. Ya. Antara D dan E. Antara D dan E berarti. Sini kan metode diskusi dan bahan dari LKPD. LKPD itu bukan media ya, sepertinya. Jadi bukan ya, Bu? Ini medianya gambar. Bukan. Gambar. Ini juga dengan menggunakan media gambar ya? Medianya gambar. Iya, medianya gambar. Ada di sini. Terus data yang dikumpulkan tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Ini kan di sini kan? Berarti analisis mana? Ya, dilihat dari ini kan udah untuk siswa kan disuruh ini secara aktif ya untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Sehingga kalau dengan media gambar kayaknya kurang tepat ya. Kalau menyelidiki suatu permasalahan itu. Ya kayaknya ya D, strategi pembelajaran yang kurang sesuai. D. Iya. Berarti yang D. Strateginya kan? Kalau strategi kan ibaratnya dari keseluruhan pembelajaran ya. Kalau media kan hanya bagian dari pembelajaran itu sendiri. Yuk, gitu. Oke, lanjut. Sampai 80 gitu aja ya, biar nggak lupa besok. 77. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesionalnya ditunjukkan oleh nomor profesional. Kalau yang idola masyarakat, bukan sosial. Masyarakat ini jelas bukan. Sisanya hanya 1, 3. Nah, ini jumlah N bilangan bulat positif yang pertama sama dengan N bilangan positif yang pertama yang E. Pak Panji ya dijelaskan apa Pak Panji? Ya kalau dijelaskan itu misalnya ya 1. Kan misalnya N-nya 1. Kan ada di Google juga ada ini soal kayak gini. Dengan coba-coba bukan? Hah? Iya dengan coba-coba kan 1. Misalnya N-nya 1 atau N-nya 2 ya. Nanti kan menghasilkan bilangan itu sendiri. Urutan itu loh. Analisis soalnya gimana? Jumlah N bilangan bulat positif pertama. Berarti ini artinya bilangan berapa? Coba 1. 1 dulu. 1 kita 1. Sama dengan 1 ya? Ya. 1 tambah 1. Nah, ini berarti N. Berarti kan 1 dikali 1 tambah 1 bagi 2. 2. Hasilnya 1.
Berarti ini kan yang lain enggak ya? Kalau yang ini yang D hasilnya? Satu juga. Nah, terus gimana ini? Itu berkelanjutan loh. Bukan hanya satu bilangan. Coba kalau N-nya itu diganti 2, apakah hasilnya juga sama? Bilangan positifnya 2 juga. Seperti itu cara membuktikannya. Ini berarti yang N ya, yang N sama N misalnya 2. 2. Berarti 2 kali 2 tambah 1. 1 tambah 1. Ya. Sama dengan Hajar. 2 kali 2 ditambah 3, 2 dikali 3, 6 bagi 2. 6. 3 ya? Hasilnya ya? 3 ya? 3. Ya. Coba yang 3-nya. Sampai piro? Ya. Ya supaya pembuktiannya ada ini ya, syukur-syukur sampai 5. Biar yang nulis itu kecapean, saya sengaja ini. Mbak Mak, dia suara sama kayak Google Meet linknya nggak mau begini ya. Lanjut aja ya, 79, berarti ini coba-coba gitu aja caranya kalau ada soal. 79 ini ada caranya atau gimana? Setelah tembaga 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, massa dan kalori jenis tembaga dibandingkan dengan massa dan kalori jenis air adalah penjelasannya pripun? Ya teman-teman yang mau menjelaskan, berkenan menjelaskan ini soal ini. Pak Panji, Bu Elis, Bu Eli, teman-teman yang lain. Kalau menurut kunci jawaban itu D ya, tapi nggak tahu ini penjelasannya itu saya juga masih apa namanya membayang-bayangkan ini masih belum masuk. Massa tembaga lebih besar daripada massa air, tetapi kalor jenis tembaga lebih kecil daripada kalor jenis air. Ini rumusnya yang Q sama dengan MC kali delta T bukan sih? Tapi penerapan ini ya, mudeng aku ya. Buat PR aja. Ya, sip. PR sing rasah digarap ya, Bu. Siapa iku sing njaluk PR iku? Kalau misal air kena panas kan itu massa jenisnya akan lebih kecil kan. Coba Mbak ke atas dulu Mbak sebentar. Ya. Itu Gimana? kan plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius itu kan waktu itu belum dimasukkan. Setelah dimasukkan, terjadi keseimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Kalau misalnya jawabannya D, aku sih menitik ke ininya ya, apa namanya, lebih kalor jenis air itu, karena pertama kalor jenis, massa jenis airnya itu lebih besar, karena sebelum dimasukkan panas, kayak gitu sih. Ke massa jenis air karena Berarti massa kalau jenis... di dalam matematika ibaratnya 200 derajat Celcius dikurangi air ini ya, air yang bersuhu 16 derajat Celcius kayak gitu, jadi berkurang. Dan jadi kan lama-kelamaan iya nanti akan seimbang jadi 40 derajat Celcius gitu. Jadi benar ya di sini D, massa tembaga lebih besar daripada air. Tetapi kalor jenisnya, nah ini kalor jenis itu yang seperti apa, lebih kecil itu gimana? Oh iya, benar-benar iya. Ketika, karena kan kalau dipanaskan sudah, kan lebih kecil kan, semakin kecil. Semakin, jadi tembaga iya, itu semakin berkurang massa jenisnya. Iya. Sedangkan airnya itu kan sebelum dipanaskan karena lebih besar. Karena dicemplungin baru
suhunya itu kan jadi 40 derajat yaitu. Menurutku Anjir, barangkali yang lain. Yo, masuk ya. Yo, masuk sidik rapopo. Terakhir ini 80. Yuk, terakhir. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah pujiannya akan dapat Itu menyemangati siswa. Menyemangati siswa. Lihat lagi. Oke, sudah teman-teman, sudah lebih 5 menit ini. Sudah selesai ini ya.